Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Angela Rebecca, Kalisa Priscilla, Kristen Deborah, dan Nur Aska. Kita akan membahas topik tentang happiness nih. Setiap kita pasti pernah tuh merasakan kebahagiaan sampai tidak bisa didefinisikan lagi. Nah, hari ini kita mau jelasin apa sih definisi kebahagiaan dan bagaimana emosi bahagia itu bisa muncul. Yuk, langsung kita simak penjelasan berikut ini ya. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu happiness? Jadi, happiness menurut Aristoteles itu adalah perasaan ketika kamu merasakan feeling good, having fun, having a good time, atau sesuatu yang membuat pengalaman itu menjadi menyenangkan. Jadi, definisi kebahagiaan itu adalah sebuah kondisi psikologis yang positif, biasanya ditandai dengan adanya pengalaman menyenangkan dan tidak ada perasaan tertekan atau menderita dalam pengalaman itu, sehingga membuat kesehatan dan kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta tingkat emosi positifnya akan meningkat. Kira gimana sih ekspresi dari happiness itu? Jadi ketika kita bahagia, pastinya kita akan mengekspresikan kebahagiaan itu dengan tersenyum ataupun tertawa. Nah, pasti pada penasaran kan kenapa emosi bahagia itu bisa tiba-tiba muncul dari otak kita? Kita simak yuk ke penjelasan selanjutnya. Emosi bahagia itu bisa muncul karena dalam otak kita memiliki pusat penghargaan atau kesenangan mencakup beberapa area, seperti nucleus accumbens dan ventral tegmental area, dan beberapa neurotransmitter terutama dopamin. Area ini dan area otak lain membuat sirkuit saraf yang dapat menghasilkan perasaan yang menyenangkan seperti kebahagiaan. Nah, kalian pada tahu nggak nih, happiness itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama itu ada short term happiness. Ada yang disebut sebagai kebahagiaan jangka pendek. Kebahagiaan seperti ini biasanya bersifat sementara. Contohnya, ketika kita bertemu salah satu artis dalam suatu event, pasti kita merasa bahagia banget kan? Tapi ketika kita disuruh untuk menceritakan peristiwa itu kembali, maka kita tidak sebahagia saat kita ketemu dengan artis itu. Lalu yang kedua itu ada long term happiness. Sedangkan kebahagiaan jangka panjang ketika seseorang itu mendapatkan kepuasan hidup. Seseorang yang sudah mendapatkan kepuasan hidup pastinya akan bahagia. Jadi bukan hanya kebahagiaan sementara, melainkan sudah bisa menghargai kehidupan diri sendiri. Lalu gimana sih tipsnya supaya bisa bahagia? Pernah denger kan kalau bahagia itu menular? That's true. Ketika kamu dekat sama orang yang bahagia, maka kamu akan bisa melihat hidupmu lebih positif dan menjadi bahagia. Yang kedua, bahagia itu pilihan ya sobat. Coba deh ngomong sama dirimu dan buat mindset bahwa hari ini bukan hari yang buruk, tetapi hari yang bahagia. Bagi kamu yang suka dengerin musik, kamu bisa tuh dengerin genre musik yang bikin mood bahagia kamu kembali lagi. Yuhu, siapa yang tidak suka dengan makanan? Pasti semuanya suka kan? Makanan juga bisa menjadi penunjang munculnya kebahagiaan loh. Eits, tapi jangan sampai berlebihan ya. Ingat, kita juga harus punya self-control untuk mengontrol pola makan kita. Nah teman-teman, segitu aja nih penjelasan dari kami. Semoga kebahagiaan selalu beserta dengan kalian ya. And don't forget to spread happiness to everyone. Terima kasih teman-teman, semoga dapat bermanfaat.